Baik, perkenalkan, nama saya Agustinus Radu, NIM 1803 030053. Jurusan Sosiologi semester 7. Kali ini saya akan melanjutkan pembuatan video yang ke-8, di mana kali ini saya tidak akan membuat parodi, tetapi saya lebih menjelaskan tentang apa itu identitas COVID-19. Pertama-tama kita akan menjelaskan dulu apa itu identitas. Identitas adalah daftar riwayat diri seseorang yang biasanya menyerupai biodata, data diri lengkap. Contohnya begini, seseorang yang belum kita ketahui atau belum kita kenal, jika dia masuk ke suatu tempat atau ke wilayah yang belum pernah dia masuki, yang jelas dia akan memperkenalkan dirinya terhadap masyarakat setempat supaya dia bisa dikenal oleh orang-orang yang berada di wilayah tersebut, sehingga dia tidak dianggap orang asing yang masuk begitu saja di wilayah tersebut, sehingga dia perlu melakukan pengenalan diri atau perkenalan diri terhadap warga-warga setempat. Contohnya begini, ketika saya masuk pertama di Undana, Universitas Nusa Cendana Kupang, pertama-tama saya tidak tahu semua teman-teman saya ini dari mana, karena banyak sekali dari daerah-daerah yang lain yang masuk di jurusan sosiologi, bukan hanya dari daerah Manggarai saja, sehingga bagaimana cara saya supaya diri saya ini dikenal oleh teman-teman sekitar atau teman-teman yang berada di dalam jurusan tersebut, sehingga saya perlu memperkenalkan diri saya kepada teman-teman saya yang berada di jurusan sosiologi, bukan hanya di sosiologi, tetapi di semua jurusan seperti administrasi bisnis, administrasi negara, sehingga mempermudah mereka untuk mengetahui asal saya dari mana, nama saya siapa, dan seterusnya, sehingga saya ini tidak dianggap asing oleh orang-orang atau oleh teman-teman yang baru saja mengenal saya. Contohnya dulu, ketika saya masuk di Undana, banyak teman-teman yang belum mengetahui saya, dan ketika saya masuk kelas atau masuk ruangan, para dosen menyuruh untuk memperkenalkan diri, gunanya untuk saya ini nama saya diketahui oleh teman-teman, oleh dosen. Itu saja contoh sekecil dari identitas. Sedangkan kali ini kita akan mempelajari tentang identitas COVID-19. Kalau identitas COVID-19 ini, yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini berasal dari negara Cina, berasal dari Wuhan, di mana proses penyebarannya begitu pesat, sehingga semua masyarakat yang ada di dunia ini langsung begitu saja cepat menangkap apa itu COVID-19. Mereka cepat tahu apa itu virus COVID-19, sehingga masyarakat langsung tahu, oh, ini namanya COVID-19, COVID yang sangat mematikan lewat penyebaran melalui udara, bersentuhan tangan, sehingga identitas dari COVID-19 ini gampang diketahui karena ketika virus ini mulai tersebar, semua pemimpin negara atau pemerintah atau orang-orang yang sudah mengetahui lebih dahulu, mereka langsung memberikan info terhadap semua negara yang ada di dunia ini supaya dampak dari COVID-19 ini tidak tertular. Contohnya begini, jika COVID-19 ini atau sering kita kenal atau sering kita ketahui namanya itu corona, jika mereka orang dari Wuhan atau orang dari Cina yang pertamanya kena dengan virus ini, jika mereka tidak segera memberitahu tentang virus ini kepada semua negara, pasti semua orang yang ada di negara ini akan terkena dampak dari virus ini. Virus ini sangat-sangat mematikan. Itu yang pertama, karena penyebarannya melalui udara, bersahabat tangan, dan lain-lain sebagainya. Virus ini lebih mematikan dari virus flu babi atau flu biasa, karena ini juga
Kalau belajar tentang virus corona ini, yang saya pelajari bahwa jika seseorang yang tiba-tiba dia langsung terkena flu, habis itu tenggorokannya langsung kering, batuk, badannya terasa lemas secara tiba-tiba dalam 14 hari atau 2 minggu, pasti dia akan terpapar COVID-19. Itulah identitas COVID-19 itu sendiri, dimana ketika seseorang yang sudah mengenai virus ini, pasti tubuhnya akan lemah, habis itu tenggorokannya akan sakit, suaranya itu tidak terlalu jelas karena kerongkongannya sakit, habis itu flu. Jika penyakit ini tidak cepat diatasi, maka otomatis dengan sendirinya fungsi-fungsi dalam tubuh ini akan lemah, sehingga orang yang terkena virus ini pasti akan langsung meninggal, karena banyak sekarang yang terkena ini virus langsung meninggal. Jadi identitasnya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Penyebarannya melalui udara, habis itu berjabat tangan, sehingga pemerintah dengan sigap melakukan atau memberitahu kepada masyarakat bahwa jika virus ini supaya tidak terkena dengan masyarakat lain, atau dampaknya itu tidak langsung kena dengan masyarakat lain, pemerintah dengan cepat dan sigap melakukan peraturan seperti masyarakat harus wajib memakai masker kemana saja. Habis itu kurangi interaksi satu sama lain. Kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Kita membutuhkan manusia yang lain supaya kita bisa hidup dengan tenang, supaya kebutuhan kita itu bisa terpenuhi dengan bantuan orang lain. Walaupun kegiatan seperti itu sekarang dilarang oleh pemerintah, karena dampak dari virus ini adalah sangat besar. Nanti misalnya kalau begini, kan sebelum ada virus corona, kita tidak punya uang, kita bisa pinjam di tetangga, habis itu kita bisa mencari uang dengan baik, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi dengan munculnya virus corona ini, pasti karena pemerintah sudah melakukan peraturan atau pemerintah sudah melakukan aturan atau sudah mengeluarkan undang-undang tentang jaga jarak, pemakaian masker, dan juga interaksi antara satu sama lain itu harus dibatasi, sehingga kita sekarang ini berada dalam posisi yang sangat, kalau bilang tertekan juga bisa, karena begini, sekarang kita susah mencari uang. Bukan kita sih, orang tua kami kami lagi kuliah, orang tua di kampung susah mencari uang, sehingga kami di sini juga sangat kalau istilahnya jatah bulanan itu berkurang, karena kami juga mengerti dalam kondisi COVID sekarang ini orang tua setengah mati cari uang, habis itu orang tua susah cari uang, ada pula orang tua yang diberhentikan dari pekerjaannya. Ini sangat miris. Semoga tapi ada juga yang bilang COVID ini ada untungnya. Kenapa ada untungnya? Karena bisa keluarga yang dulunya tidak terlalu dekat, misalnya hubungannya sangat renggang antara suami dan istri karena suaminya bekerja di luar kota, tetapi dengan virus ini pasti berkumpul dalam satu rumah semua, sehingga keharmonisan dalam keluarga itu bisa tercapai lagi. Tetapi jika virus ini selalu ada dan terus ada, kasihan dengan orang-orang lain yang kalau kebutuhannya itu sangat-sangat tidak terpenuhi, seperti orang yang miskin. Mereka pasti sangat-sangat membutuhkan bantuan dari orang lain, harus mencari uang dari mana lagi, karena sekarang yang dagang di jalan saja sekarang sudah dilarang oleh pemerintah karena adanya COVID-19 ini. Jadi
COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekarang. Itu identitasnya. Dia sangat mempengaruhi masyarakat sekarang, kehidupan masyarakat sekarang. Sekian dan terima kasih dari saya.